Tidak semua sahabat Nabi Muhammad dikenal namanya. Sebagian tidak masyhur, tidak pula dikenal karena jabatan. Namun justru dari mereka kita sering mendapat pelajaran yang paling dalam. Salah satunya adalah Sya'ban, seorang sahabat yang kisahnya menjadi renungan besar tentang amal kecil yang sering kita remehkan. Sya'ban bukan sahabat yang menonjol di mata manusia, namun di mata Rasulullah, ia adalah sosok yang kehadirannya selalu dirindukan. Ia memiliki satu kebiasaan mulia yang tak pernah ia tinggalkan. Selalu datang ke masjid lebih awal sebelum salat fardu, lalu duduk di sudut untuk beriktikaf dengan tenang. Hari demi hari kebiasaan itu tidak berubah. Hingga suatu pagi, Rasulullah yang hendak memulai salat subuh menoleh ke sudut masjid. Sya'ban tidak ada di sana. Rasulullah menunggu sejenak, lalu bertanya kepada para sahabat, "Di manakah Sya'ban?" Tidak ada yang melihatnya. Karena khawatir waktu subuh berlalu, Rasulullah akhirnya memimpin salat. Usai salat, beliau kembali bertanya, "Ada yang tahu di mana rumah Sya'ban?" Salah seorang sahabat mengetahuinya. Khawatir telah terjadi sesuatu. Rasulullah bersama beberapa sahabat segera menuju rumah Sya'ban yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di sana, Rasulullah memberi salam. Seorang wanita yang ternyata adalah istri Sya'ban menjawab salam itu. Ketika Rasulullah menanyakan keberadaan suaminya, wanita itu menunduk dan berkata dengan lirih sambil menangis, "Mohon maaf wahai Rasulullah, Sya'ban telah wafat pagi tadi sebelum azan subuh." Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban memberanikan diri bertanya, "Wahai Rasulullah, sebelum wafat, suamiku berteriak 3 kali dengan kalimat yang aku tidak pahami." Pertama ia berteriak, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Kedua, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Ketiga, "Aduh, mengapa tidak semuanya?" Rasulullah kemudian menjelaskan makna dari 3 penyesalan itu. Saat menjelang wafat, Allah memperlihatkan kepada Sya'ban seluruh amal perbuatannya beserta ganjarannya. Penyesalan pertama, mengapa tidak lebih jauh, adalah karena Allah memperlihatkan pahala dari setiap langkah kakinya ke masjid. Saat itu ia menyesal, andai rumahnya lebih jauh, tentu pahala yang ia kumpulkan akan lebih banyak. Penyesalan kedua, mengapa tidak yang baru, adalah karena suatu ketika ia memberikan pakaian luarnya yang lama kepada orang yang kedinginan. Allah memperlihatkan pahala besar dari amal itu. Namun Sya'ban menyesal seandainya ia memberikan pakaian barunya yang lebih baik. Ganjarannya tentu lebih besar. Penyesalan ketiga, mengapa tidak semuanya, adalah saat ia membagi 2 sarapannya dengan seorang pengemis. Allah memperlihatkan pahala sedekah itu, namun ia kembali menyesal seandainya ia memberikan seluruh makanannya. Pahalanya akan jauh lebih besar. Rasulullah menjelaskan bahwa penyesalan itu bukan karena amalnya kurang, tetapi karena ia melihat betapa besar balasan Allah untuk amal yang ikhlas. Kisah ini menampar kita dengan cara yang halus. Sya'ban menyesal bukan karena dosa, tapi karena tidak memaksimalkan kebaikan kecil. Kisahnya tetap hidup sebagai peringatan. Kesempatan beramal tidak menunggu kita siap, ia datang setiap hari dan akan berhenti saat ajal menjemput.